He's turned my mourning into dancing again. He's lifted my sorrows high, and I can't stay silent. I must sing for His joy has come. Halo saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Berjumpa lagi dengan saya Onil di Renungan Harian Sulung yang berjudul Sumber Sukacita Tinggal di Dalam Dia. Ya tentunya siapa Dia? Kita udah tahu itu adalah Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Nah di masa Advent ini saudara-saudari, kita itu ada di dalam masa pengharapan, penantian, persiapan atas kedatangan Mesias ke dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus Kristus itu sebagai Juru Selamat kita. Nah, ayat yang akan kita ambil atau perikop yang kita ambil itu ada dari Mazmur 16. Jadi Mazmur 16 ini adalah Mazmur di mana Daud itu ada di dalam masa penderitaan ya, dalam masalah yang besar, tapi dia punya sukacita yang tetap, dia hatinya secure dan tetap bisa bahagia, bisa happy. Nah ini rahasianya bisa kita temukan bagaimana Allah itu sebagai Juru Selamatnya Daud itu, kita bisa belajar dari Mazmur 16. Kita baca dulu ya Mazmur 16 saudara-saudari. Mazmur 16. Bahagia orang saleh. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, dan di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Nah itulah pembacaan firman saudara-saudara. Nah sekarang ini kita sebagai umat Kristen pasti menantikan lahirnya Juru Selamat ya. Nah ini kan masa-masa sebelum Natal. Cuman pertanyaannya begini saudara-saudari. Kita sebetulnya ngerti gak sih apa arti Juru Selamat itu? Kita memang sebagai orang Kristen memang kita mengucap dengan bibir kita. Ya waktu kita dikatekisasi, waktu kita baptis ya, waktu di ibadah kita ucap bahwa Tuhan Yesus itu Juru Selamat kita. Tapi pertanyaan saya adalah apakah itu hanya sekedar ucapan bibir? Atau benar-benar Yesus itu sebagai Juru Selamat real dalam kehidupan kita, kita bisa rasain dalam kehidupan kita, Dia tuh benar-benar nyelamatin kita dalam banyak hal. Ini dua hal yang berbeda saudara-saudari. Yang satu itu hanya sekedar konsep berpikir, yang satu lagi adalah benar-benar Tuhan itu masuk dalam kehidupan kita menjadi pengalaman hidup yang nyata. Nah, kita belajar dari Daud. Daud itu melihat Tuhan itu sebagai Juru Selamat yang real dan nyata dalam kehidupan dia. Gak cuma sekedar konsep berpikir, gak cuma sekedar doktrin, tapi benar-benar Tuhan itu hadir yang bikin dia itu bisa survive, bisa merasakan hati yang secure, hati yang damai sejahtera walaupun di dalam penderitaan. Nah, bagi Daud itu Tuhan itu seperti apa sih? Juru Selamat yang seperti apa? Nah, Daud itu menggambarkan Tuhan itu sebagai Juru Selamat yang saya ringkas di dalam 5P saudara-saudara. 5P itu apa? Semua kata-kata ini ada di dalam Mazmur 16 yang tadi kita baca. Tuhan itu adalah Juru Selamat yang 5P, yang punya karakter 5P. P yang pertama adalah pelindung. P yang kedua adalah pemelihara. Itu tadi saya ambil dari kata warisan. Nanti saya jelaskan kenapa saya ambil jadi pemelihara. Kemudian P yang ketiga adalah piala.
P yang keempat adalah penasihat. P yang kelima adalah pengajar, guru, saudara-saudari. Nah, inilah bagaimana Daud melihat Tuhan Allah sebagai juru selamatnya. Saya jelaskan satu-satu ya, saudara-saudari. Bagaimana Tuhan itu harusnya real sebagai juru selamat dalam kehidupan kita itu punya karakter 5P ini. Yang pertama saya akan jelasin tentang pelindung. Nah, saudara-saudari, kita ini kan hidup di dalam dunia ini yang gak lepas dari masalah dan penderitaan ya. Dan diri kita sendiri itu juga berusaha untuk kita melindungi kehidupan kita, kehidupan keluarga kita. Kita berusaha jadi pelindung. Cuma pertanyaan begini, saudara-saudari. Kita ini sebagai orang Kristen, itu melindungi diri kita, melindungi pasangan kita, atau melindungi anak-anak kita itu, kita bergantung sama diri kita sendiri atau bergantung sama Tuhan? Kita bisa bikin aman nggak anak-anak kita 100% gitu dengan usaha kita? Bisa bikin aman nggak istri kita? Bisa melindungi mereka tidak? Nggak bisa, saudara-saudari. Terkadang kita membohongi diri kita bahwa kita cukup kuat untuk melindungi mereka. Tetapi sebetulnya pelindung yang benar-benar absolut dan benar-benar the great protector, pelindung yang benar-benar agung itu adalah sebetulnya Tuhan. Karena dialah yang hanya bisa mengatur realita dalam semua kehidupan dia. Dia berdolat atas kejadian-kejadian dalam dunia ini. Jadi nggak mungkin kita itu mengambil alih peran Tuhan sebagai pelindung bagi pasangan kita, bagi diri kita, atau bagi anak-anak kita, saudara-saudari. Tuhan itu bahkan kalau misalkan kita terjadi masalah, seakan-akan kita merasa tidak dilindungi Tuhan. Tapi saudara-saudari, pelindungan Tuhan itu terkadang bukan terjadi di dalam keadaan, tapi perlindungan Tuhan itu adalah menemani kita di dalam masalah dan penderitaan, sehingga hati kita itu bisa dilindungi jadi secure, saudara-saudari. Ketenangan itu di dalam penderitaan dan masalah itu adalah kehadiran Tuhan. Jadi begitu Tuhan ada di dalam hidup kita, hati kita tuh bisa secure, bisa aman, bisa tenang di dalam penderitaan. Jadi kalau orang Kristen yang di dalam penderitaannya itu hatinya tenang dan secure, saya yakin dalam hidupnya juru selamatnya itu Tuhan Yesus Kristus itu hadir real, nyata dalam hidupnya. Jadi pertanyaannya, siapa yang menjadi pelindung bagi diri kita, pasangan kita, dan anak-anak kita? Bagi Daud, Tuhanlah yang menjadi pelindung kita. Bagi kita, Tuhan Yesus Kristus yang menjadi pelindung kita. Nah, itu P yang pertama, saudara-saudari. Itu Tuhan itu berkarakter pelindung. P yang kedua bagaimana? Tuhan itu adalah pemelihara. Nah, soal pemelihara ini kita lihat di ayat 5 ya, saudara-saudari. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Ya, kata warisan ini saya ganti dengan kata karakter Tuhan itu pemelihara. Ya. Kenapa? Ini ada hubungannya sama suku Lewi, Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu ya, di dalam 12 suku Israel itu ada suku Lewi ya. Suku Lewi ini sedikit agak berbeda kalau soal warisan. Jadi gini, seluruh bangsa Israel itu mendapatkan tanah masing-masing ya. Bagian tanah. Nah, Lewi ini kan suku yang merupakan imam ya. Nah, jadi dia itu nggak dapat warisan. Jadi dia hanya mendapatkan kehadiran Tuhan sebagai andalan dari hidupnya. Dan semua uang yang masuk ke dalam si orang-orang imam suku Lewi ini, itu adalah hasil dari orang-orang suku-suku Israel lainnya. Jadi dia dapat income atau penghasilan itu dari suku-suku lainnya. Nah, ini menggambarkan apa, saudara-saudari? Tentang warisan dan pemelihara. Artinya gini, kan dibilang itu kan, bahkan engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan padaku. Nah, ini ngomong soal penghasilan, saudara-saudari. Saudara-saudari percaya nggak sih sebetulnya penghasilan itu bukan kita yang cari, tapi sebetulnya Tuhan itu udah menentukan dan mengundi sebetulnya seberapa besar kita mendapatkan penghasilan. Pintu-pintu penghasilan kita itu dibuka sama Tuhan, dan Tuhan itu udah menetapkan siapa yang mendapatkan yang besar, siapa yang mendapatkan yang kecil. Ini seperti suku Lewi, saudara-saudari, bahwa dia bergantung pada Tuhan sebagai pemelihara, penyedia penghasilan, income dia dari suku-suku lain. Dan kita mendapatkan penghasilan itu kan dari orang-orang lain ya, dari perusahaan, dari toko, dari konsumen ya. Jadi kalau kita melihat diri kita ini sebagai diri kita sendiri, kita andalkan, oh saya bisa dapat penghasilan karena skill saya kok, karena saya pintar. Itu terlalu mengandalkan diri sendiri, saudara-saudari. Tidak seperti itu, saudara-saudari. Semua ada di dalam kedaulatan Tuhan. Semua pintu penghasilan itu Tuhan yang tentukan. Kalau Anda sekarang posisinya penghasilannya minim, ya karena memang Tuhan tentukan itu minim gitu. Seberapa besar usaha Anda sekalipun, itu tidak akan mengubah keadaan.
Tapi kalau memang Tuhan tentukan bahwa Anda akan lebih lagi mendapatkan penghasilan, dia akan bukakan pintu itu. Tergantung bagaimana Tuhan itu membentuk saudara. Ya, Tuhan itu bahkan mampu membentuk atau mengontrol hati atasan di pekerjaan Anda gitu. Bos-bos Anda. Bahkan Tuhan itu bisa mengontrol apakah klien Anda akan membeli dari Anda atau tidak. Seberdaulat itu Tuhan kita gitu. Makanya Tuhan itulah pemelihara dari suku Lewi. Dan kita harusnya seperti Martin Luther bilang, kita priesthood of believer. Kita ini pendeta-pendeta, kita ini hamba Tuhan. Jadi jangan lihat pendeta itu cuma dalam organisasi ya. Bagi Martin Luther, dia melihat di Alkitab itu adalah imam-imam itu adalah semua orang Kristen. Imamat yang rajani itu adalah seluruh orang Kristen. Jadi kita ini adalah lewi-lewi yang mengandalkan pemeliharaan atau penghasilan itu bukan dari diri kita sendiri, saudara-saudari, tapi dari Tuhan. Tuhan yang buka pintu. Nah, itulah bagi Daud, Tuhan itu pemelihara. Ya, yang lain boleh nggak ada, yang penting Tuhan ada. Kalau Tuhan ada itu dia merasa dilindungi dan dia dipelihara. Nah, kemudian yang kata piala di ayat kelima itu ada warisan dan piala ya. Tadi warisan dibilang pemelihara, sekarang piala. Piala itu apa sih? Nah, dalam bahasa aslinya itu piala ini diartikan sebagai fate or destiny gitu ya. Jadi sebagai nasibku, takdirku. Jadi nasibku dan takdirku itu melihat Tuhan itu sebagai pialaku gitu. Kepuasan batinku itu ada di dalam Tuhan, bukan di tempat lain. Aku puas kalau ada hadirat Tuhan. Yang lain itu nggak terlalu perlu, ada nggak ada ya terserah, itu nggak mempengaruhi kebahagiaanku. Nah, itulah piala gitu. Nah, di ayat 6 ini ada yang menarik saudara-saudari. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Nah, tali pengukur ini kan juga berhubungan dengan suku Lewi ya. Tadi saya bilang bahwa suku Lewi itu nggak dapat tanah, saudara-saudari. Ya, tanahnya mereka apa? Tanahnya mereka itu hadirat Tuhan. Jadi cara suku Lewi mengukur kebahagiaannya sama suku-suku Israel lain mengukur kebahagiaannya itu beda. Jadi suku-suku Israel yang lain itu mengukur kebahagiaan itu dari tanah yang mereka punya. Jadi mengukur dari sesuatu yang kelihatan. Ya mungkin kita akan mengukur kebahagiaan kita, rasa berharga kita, kepuasan batin kita. Mungkin kita ukur di penghasilan kita, di kerjaan kita, di mobil kita yang bagus, rumah kita yang bagus. Itu pengukuran-pengukuran dilakukan oleh suku-suku lain di bangsa Israel. Tetapi suku Lewi, ukuran dia itu adalah hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu ibarat ukuran dia. Ini hadirat Tuhan ukurannya. Dia nggak ngukur uang, materi, ketenaran, kepopuleran, dia nggak ukur di situ. Bagi dia kepuasan batinnya itu tali pengukurnya ada di hadirat Tuhan. Asal Tuhan hadir itu saya udah senang. Nah itulah makanya kenapa Daud itu melihat Tuhan itu sebagai pialanya. Bukan aset kita sebagai piala. Bukan investasi kita. Bukan income kita, bukan pekerjaan kita sebagai piala. Sebagai orang Kristen dan murid, kita melihat Tuhan itu sebagai piala. Cukup Tuhan hadir, yang lain gak ada, aku tetap secure dan tenang. Nah itulah tentang tali pengukur dan warisan yang memang di dalam konteks Lewi itu memang sangat berbeda. Dan kita ini semua adalah priesthood. Priesthood itu adalah imamat rajani dari umat Israel yang baru. Ya, jadi jangan ukur kepuasan batin kita di tempat-tempat yang kelihatan, yang fisik. Tapi ukurlah kebahagiaan kita, kepuasan batin kita di dalam hadirat Tuhan. Nah, begitulah Daud menghayati Tuhan sebagai juru selamat. Makanya dia kalau dapat masalah ya, kita dapat masalah apapun, keuangan merosot atau dipecat atau apapun, sakit penyakit, asal ada hadirat Tuhan, kita akan bisa tetap tenang. Karena piala kita hadirat Tuhan, tali pengukur kita ada dalam hadirat Tuhan. Tidak di dalam kesehatan kita, tidak di dalam hal-hal lain. Jadi ngerti ya bagaimana Daud itu bisa secure di dalam penderitaan dan hatinya tenang. Nah sekarang tadi udah 3P ya, pelindung, pemelihara, dan piala. Itu juru selamat kita punya 3 karakter itu. Ya Tuhan Yesus ya. Yang keempat itu apa? Tuhan Yesus itu penasihat kita. Dia penasihatnya Daud. Gitu. Nah kita sebagai orang Kristen terkadang ya, kita merasa bahwa penasihat kita atau konsultan kita itu pikiran kita, rasio kita. Kita berpikir bahwa rasio kita itu udah paling keren gitu. Kalau udah planning begini, itu pasti jadi atau gimana. Itu kadang-kadang suka berpikir sampai gitu. Kadang-kadang kita mengandalkan rencana kita, rencana manusia untuk mengkontrol keadaan dan realita. Tapi saudara-saudari tahu nggak kenyataannya apa? Di dalam Alkitab ditulis bahwa manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Apa artinya?
Manusia mau rencana A, B, C, D, E ya. Kalau Tuhan bilang ini yang terjadi realitanya Z gitu. Gak bisa apa-apa manusia. Rencana kita itu gak bisa mengontrol Tuhan. Tuhan itu yang berdaulat menentukan realita apa, keadaan apa yang terjadi di depan mata kita. Jadi kalau kita mau cari penasehat, jangan cari di rasio kita ya. Jangan cari di pikiran kita. Tapi carinya di mana? Penasehat kita Tuhan. Dia the great counselor, artinya konsultan atau konselor yang agung gitu. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen ngerti bahwa Tuhan itu penasehat yang paling pinter, bukan kita yang pinter. Tentunya kalau kita mau memutuskan sebuah pilihan atau pilihan-pilihan hidup kita kan banyak sekali ya. Mulai dari pemuda remaja, mau kuliah di mana, yang udah kerja mau kerja di mana, nanti pacarnya siapa, itu banyak sekali pilihan dalam hidup kita ya. Kita mau tinggal di mana, rumahnya, banyak kan pilihan-pilihan. Kita mau beli apa gitu ya. Mau investasi apa, itu semuanya sebetulnya kita perlu tanya terus ke Tuhan. Tuhan itu senang kalau kita anak-anaknya sering bertanya sama dia. Seperti anak yang merasa dirinya gak pinter dan melihat bapaknya tuh pinter. Bapak surgawi tentunya. Nah, Tuhan itu senang kalau kita ngelihat dia sebagai penasihatnya dan dia merasa dan dia melihat kita bahwa Tuhan itu yang pinter, bukan saya gitu. Nah, lihat ya saudara-saudari, kalau Daud bisa lihat Tuhan sebagai penasehat dan kita ya bisa melihat Tuhan Yesus itu sebagai penasihat di tengah masalah-masalah di dalam pandemi ini, tentunya hati kita kan akan lebih tenang ya. Karena penasihat kita itu yang menentukan realita kehidupan kita loh. Ya, jadi jangan cari penasihat di pikiran kita ya saudara-saudari. Pikiran kita tuh terbatas. Gak bisa lihat masa depan, tapi Tuhan bisa. Nah, itu P yang keempat, penasihat, konsultan. Tuhan itu menjadi juru selamat itu punya karakter konsultan atau penasihat. Nah, P yang kelima adalah pengajar atau guru. Nah, Daud itu melihat bahwa Tuhan Allah itu sebagai guru. Nah, kita sebagai murid-murid Yesus tentunya otomatis kita melihat Yesus itu sebagai guru. Tapi terkadang kita sebagai orang Kristen, kita lebih suka mendengarkan orang-orang atau manusia yang pintar. Nah, sepintar-pintarnya manusia mereka punya kekurangan banyak saudara-saudari. Ya, nggak mungkin lebih pintar dari Tuhan. Ya, Tuhan kan berbicara dengan kita lewat Roh Kudus ya. Lewat hati nurani kita, lewat Roh Kudus, sehingga kita bisa connect sama dia, bisa terhubung sama dia, dan dia bisa mengajar kita. Bahkan sekarang ada Alkitab, ada firman Tuhan. Jangan menggantungkan hidup kita kepada guru-guru yang manusia-manusia pintar seperti itu. Kita boleh belajar sama mereka. Jadi artinya begini, bukan saya bilang tidak boleh belajar sama orang-orang pintar atau nggak boleh kuliah sama dosen-dosen, bukan. Tapi gini, kebanyakan orang Kristen itu terkadang mengambil buku-buku dari dunia, pengajaran-pengajaran dunia yang nanti akan menjadi pedoman hidupnya. Padahal segala buku-buku dan pengajaran dunia itu harus dikonfirmasi dulu dengan Alkitab. Jadi jangan terbalik ya. Alkitab itu harus menjadi filter dari pengajaran-pengajaran apapun di kampus, di kantor, training-training seminar apapun, itu harus menjadi filter untuk melihat apakah ini benar atau salah. Jadi firman Tuhan sendirilah yang jadi guru kita yang agung gitu. Jangan mengagungkan manusia yang pintar sebagai guru kita. Jangan, saudara-saudari. Bahkan pendeta pun jangan sampai diagungkan sebagai guru yang absolut. Bukan. Guru kita itu Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita belajar dari Tuhan Yesus. Kita lihat ya, Daud itu melihat bahwa dia bilang begini, "Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku." Jadi di perjanjian lama itu ya karena belum ada Alkitab ya saudara-saudari. Yang ngajarin orang itu bisa ikut kehendak Tuhan, aturan-aturan Tuhan, itu salah satunya adalah Tuhan melalui rohnya berbicara dari hati nuraninya. Ya makanya dia bilang pada malam hari itu hati nuraniku mengajariku. Jadi kita sekarang punya Roh Kudus saudara-saudari. Ya. Bahkan sebelum ada Alkitab pun orang-orang itu kan nggak ada Alkitab ya. Alkitab itu kan baru dicetak itu tahun 1600-an kalau nggak salah. Itu sekitar pada saat ada mesin cetak di zaman Martin Luther. Sebelumnya orang-orang gimana ngikut Tuhan? Firmannya dari mana? Ya karena orang-orang yang punya Roh Kudus itu punya koneksi yang sangat kuat dengan Tuhan, dan juga ada komunitas yang punya Roh Kudus. Itu semua orang-orang yang punya Roh Kudus itu, dan Tuhan itu bisa berbicara lewat hati nurani kita dan orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara-saudari. Ya, apalagi sekarang saat ini kita punya Alkitab ini loh, Bapak Ibu. Jadi Roh Kudus bisa berbicara lewat hati nurani kita, dan kita juga bisa
dengar Tuhan itu berbicara lewat firman, lewat Alkitab. Jadi Tuhan Yesus itu jadi guru kita, pengajar kita. Jadikan Alkitab ini pedoman, jadikan Injil pedoman, jadikan Tuhan Yesus itu guru utama kita. Jangan cari buku-buku lain, saudara-saudari. Andai kata buku-buku lain ada, itu difilter di dalam firman, saudara-saudari. Nah, jangan sampai kita terjebak oleh filosofi kosong dari manusia ya, saudara-saudari. Nah, jadi juru selamat yang dilihat Daud dari Tuhan Allah itu real, saudara-saudari, nyata dalam kehidupan dia. Jadi kita perlu melihat Tuhan Yesus Kristus itu sebagai juru selamat yang nggak cuma diucap pada saat kita baptis, pada saat kita nyanyi pujian, tapi kita harus merasakan dia real. Tuhan Yesus Kristus itu sebagai juru selamat yang 5P, sebagai pelindung, pemelihara. Dia pialaku, dia yang jadi kepuasan batinku. Dia menjadi penasihat, dia menjadi pengajar guruku. Nah, sudahkah Tuhan Yesus Kristus itu menjadi 5P dalam kehidupan saudara-saudari dan kita semua? Benar nyata nggak sih Tuhan Yesus itu jadi juru selamat kita? Itu akan terbukti pada saat penderitaan datang dalam hidup kita. Apakah kita menjadi orang yang tetap tenang, tetap secure, tetap ada sukacita dalam penderitaan? Kalau saudara-saudari menjadi orang seperti ini, berarti saudara-saudari sama seperti Daud dan benar-benar Tuhan Yesus itu nyata sebagai juru selamat dalam hidup saudara-saudari. Jadi itu bukan sekedar ucapan bibir, tapi adalah juru selamat yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa, saudara-saudari. Ya Bapa, ya Yesus, ini kami anak-anak-Mu, ini kami murid-murid-Mu ya Tuhan. Tuhan maafkan kami ya Tuhan jikalau kami sering menyanyikan Engkau sebagai juru selamat, Tuhan sebagai juru selamat. Kami sering mengucap di dalam gereja, di dalam ritual baptis mungkin, katekisasi, kami sering bilang Kau juru selamat, tapi kami tidak benar-benar menghayati Engkau juru selamat yang hidup di dalam kehidupan kami. Ajar kami ya Tuhan, supaya Engkau bisa benar-benar kami rasakan sebagai juru selamat yang menjadi pelindung, menjadi pemelihara, menjadi piala, menjadi penasihat, dan menjadi pengajar dalam kehidupan kami. Tentunya kami perlu kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, supaya kami bisa merasakan 5P ini dalam kehidupan kami. Supaya Engkau benar-benar kami rasakan bahwa Injil itu hidup, firman itu hidup. Engkau adalah juru selamat yang hidup, bukan sekedar doktrin atau konsep berpikir manusia ya Tuhan, tapi Engkau adalah pribadi yang hidup dalam kehidupan kami. Pimpin kami semua ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari sekalian. Joy has come.